Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita ngomongin anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki, yaitu anime isekai yang baru selesai season satunya belum lama ini atau udah tayang di musim sebelumnya. Dan gue harap kalian juga udah nonton animenya sampai kelar. Sebelumnya banyak dari kalian yang minta gue buat bahas anime ini dan juga sekalian rangkum novelnya setelah animenya selesai. Jadi sebenarnya gue sendiri juga ngikutin animenya dari awal, dan saat animenya baru aja tayang, gue malah sama sekali belum baca novel ataupun manganya. Soalnya waktu itu kan kita masih bahas volume 5 Kage no Tsuchiroku dan beberapa judul lainnya. Jadi gue sama sekali belum sempat baca novel ataupun manganya. Nah, setelah animenya sampai episode keduanya, gue langsung memutuskan untuk baca novelnya setelah nonton 2 episode pertamanya itu. Karena 2 episode pertamanya kan emang bagus banget, dan kebanyakan orang yang menontonnya pasti akan langsung tertarik untuk nonton lanjutannya. Termasuk gue sendiri juga langsung penasaran bagaimana perkembangan ceritanya untuk kedepannya dan langkah seperti apa yang bakal dilakukan sang MC untuk mencapai tujuannya itu. Nah, di awal episode kan udah langsung dijelasin apa yang menjadi tujuan sang MC dan kenapa dia memutuskan untuk melakukan reinkarnasinya. Ya, dari yang kita lihat di awal animenya, sepertinya kehidupan sang MC di masa itu hanya tinggal menunggu kehancurannya saja. Semua kebaikan yang dia berikan selama ini malah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menghancurkan sang MC sendiri. Dan bahkan dia sampai kehilangan segalanya, dan sepertinya semua itu disebabkan karena sebuah pengkhianatan. Padahal di masa itu sang MC sudah memperoleh kekuatan yang sangat besar dan dianggap sebagai yang terkuat. Namun hanya dalam satu malam semuanya harus berakhir, dan sang MC sendiri tidak pernah menduga akan hal itu. Soalnya dari dulu dia selalu fokus mengejar kekuatan dan selalu memberikan kebaikannya pada orang lain. Nah, makanya setelah memulai kehidupan barunya sebagai Saika, dia akan hidup dengan sangat hati-hati dan tidak akan pernah memulai kesalahan yang sama. Kali ini Saika akan mulai memanfaatkan orang lain dan hidup dengan cara yang licik atau tidak lagi naif seperti sebelumnya. Karena tujuan Saika itu sangat simpel, yaitu pengen hidup tenang dan bahagia dan jangan sampai dimanfaatkan lagi seperti sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuannya itu, Saika memulai langkah awalnya dengan mendekati sang pahlawan sambil melindunginya dan perlahan membuatnya jauh lebih kuat. Dia berniat menjadi sosok bayangan bagi sang pahlawan yang akan dibuatnya menjadi sangat bersinar. Jadi dengan begitu kan sosok Saika sendiri nggak akan dikenal kuat, dan sebaliknya sosok sang pahlawan lah yang akan dikenal sebagai yang terkuat dan menjadi perhatian bagi dunia itu. Jadi Saika nggak perlu khawatir lagi dikhianati atau dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu Saika bisa hidup tenang dan bahagia sambil bersembunyi di balik sosok pahlawan yang sengaja dimanfaatkannya. Ya, sepertinya tujuan awalnya seperti itu. Nah, saat mengetahui tujuan sang MC yang kelihatannya sangat menarik, gue langsung baca novelnya. Karena gue penasaran dengan perkembangan ceritanya dan apakah Saika bakalan konsisten dengan tujuannya itu. Lalu setelah baca beberapa chapter atau tepatnya sampai arc turnamen di ibu kota, disitu gue langsung drop bacanya dan sempat gak tertarik buat lanjutin nonton animenya. Karena disitu Saika udah gak konsisten lagi sama tujuan awalnya dan beberapa kali sampai terbawa emosi. Bahkan dia sempat berniat menghidupkan kembali adiknya Maybella Tokel. Jika terus seperti itu, lalu apa bedanya Saika yang dulu sama Saika yang sekarang yang udah repot-repot melakukan reinkarnasinya? Dan gue pikir perkembangan ceritanya juga bakalan sangat lambat atau hanya fokus pada kehidupan sekolah Saika dan teman-temannya. Sedangkan tujuan awal Saika dan permasalahan besar di dunia itu hanya akan menjadi cerita sampingan. Namun ternyata gue salah guys. Karena setelah episode itu, kedepannya ceritanya semakin menarik dan mulai dijelaskan lebih lanjut mengenai sosok pahlawan dan juga Raja Iblis yang ternyata saat ini Raja Iblisnya adalah Saika itu sendiri. Walaupun ya tetap aja Saikanya masih belum terlalu konsisten dengan tujuan awalnya dan beberapa kali sampai terbawa emosi. Atau lebih mengedepankan kebaikannya dan belum bisa menjalani hidup dengan cara yang sangat licik. Terutama saat sang pahlawan atau Amyu dalam bahaya. Jadi saat Amyu ditahan dan dibawa ke kekaisaran, kan saat itu Saika langsung terbawa emosi dan langsung memutuskan untuk menolongnya. Sekalipun dengan cara yang kasar dan juga sangat menonjol. Tentu bagi Yuki yang sangat paham akan situasinya, langsung memperingatkan Saika untuk mending cuek dan gak usah ikut campur dulu. Karena jika Saika sampai terlibat dengan semua itu dan diketahui oleh dunia, tentu rencananya atau tujuannya selama ini bisa berantakan dan Saika hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Cuma Saikanya tetap nggak peduli dan lebih mementingkan keselamatan Amyu.
Bahkan setelah Putri Fiona berbicara baik-baik padanya dan berjanji akan menjamin keselamatan Amyu, Saika masih sangat mengkhawatirkan Amyu dan tetap gak mau mempercayakan Amyu pada mereka. Jadi lagi-lagi di situasi seperti itu, Saika melupakan tujuan awalnya dan lebih mengikuti kebaikan dalam hatinya. Walaupun ya di sisi lain kita sebagai penonton juga sangat ingin melihat Saika menyelamatkan Amyu sambil menunjukkan kekuatannya yang sangat mengerikan. Cuma untung saja pada akhirnya semua tindakan Saika pada saat itu akan disembunyikan dan Fiona lah yang akan mengurusi semuanya. Ternyata Fiona sendiri juga sudah memperkirakan semua itu dan sudah menebak semua tindakan yang akan dilakukan oleh Saika. Karena mungkin dia benar-benar bisa melihat masa depan walaupun hanya sekilas. Bahkan ternyata Fiona punya hubungan dengan para iblis dan mengetahui banyak hal mengenai sosok pahlawan dan juga Raja Iblis atau Saika itu sendiri. Ya jelas itu merupakan plot twist yang sangat menarik dan kita jadi semakin penasaran siapa sebenarnya Putri Fiona dan apa tujuannya. Bahkan gue melihatnya sejauh ini Saika itu seperti dipermainkan oleh Fiona dan semua tindakan Saika itu masih berjalan sesuai dengan rencana Fiona atau masih dalam genggamannya. Karena tindakan penyelamatan Saika dan juga penolakannya sudah diperkirakan oleh Fiona dan bahkan dia sudah menyiapkan solusi untuk semua masalah itu. Jadi ya sebenarnya kalau dari segi rencana dan kelicikan, jelas Fiona saat itu jauh lebih unggul dan bahkan semua tindakan Saika bisa dia baca semuanya. Cuma untungnya Saika punya kekuatan yang satobe dan mungkin hanya itulah sejauh ini yang bisa dibanggakan. Ya walaupun kita sendiri masih belum tahu sejauh mana Saika mengetahui permasalahan antara ras iblis, pahlawan, dan juga Raja Iblis. Karena gue sendiri masih belum melanjutin baca novelnya atau saat gue bikin skrip pembahasan ini. Tapi karena ternyata ceritanya sangat menarik dan gue sendiri juga penasaran gimana lanjutannya. Jadi ya nanti mari kita bahas novelnya atau rangkum ceritanya setelah ending animenya. Cuma yang bakal gue rangkum itu web novelnya bukan light novelnya guys. Soalnya sejauh ini gue masih belum dapat light novelnya. Jadi udah kita bahas WE-nya aja, lagian ceritanya juga sama aja dan gak beda terlalu jauh. Oh ya satu lagi mari kita bahas mengenai maksud beberapa perkataan Fiona di episode 13-nya. Jadi saat itu kan Fiona memberitahukan dua hal yang cukup penting, yaitu mengenai tujuan para iblis yang berniat melenyapkan Amyu sebagai sang pahlawan, dan juga kekuatan Amyu yang jauh lebih lemah dari pahlawan sebelumnya. Jadi ternyata sebagian ras iblis itu hanya menginginkan kedamaian. Mereka paham kalau kebangkitan pahlawan dan Raja Iblis itu hanya akan membawa perang dan kehancuran bagi dunia itu. Makanya sebelum Amyu menjadi sangat kuat, mereka berniat melenyapkannya lebih dulu dan tentu hal itu mereka lakukan untuk kedamaian dunia itu sendiri. Karena ternyata sebagian ras iblis juga nggak menginginkan perang dan mereka hanya ingin hidup damai. Cuma sayangnya impian mereka harus dihancurkan oleh Saika. Sedangkan untuk kekuatan Amyu yang jauh lebih lemah dari pahlawan sebelumnya, hal itu dikarenakan Amyu yang seringkali mendapatkan perlindungan dan jarang sekali melalui kesulitan atau perjuangan yang sampai mati-matian. Padahal semua perjuangan dan kesulitan itulah yang bakalan meningkatkan kekuatannya atau membangkitkan kekuatan sejatinya sebagai sang pahlawan. Dan lagi-lagi hal itu karena Saika yang selalu melindunginya dan bahkan gak pernah membiarkan Amyu dalam bahaya. Jadi ya sebenarnya tindakan Saika selama ini secara tidak langsung malah menghambat tujuannya sendiri. Dia kan niatnya menjadikan Amyu sangat kuat dan bersembunyi di balik sosok pahlawannya itu. Cuma di sisi lain dia malah selalu melindungi Amyu dan nggak pernah memberinya kesempatan untuk berjuang sendiri. Tentunya hal itu karena Saika yang terlalu khawatir dan terlalu baik pada teman-temannya. Jadi ya simpelnya Saika yang dulu sama Saika yang sekarang itu masih nggak jauh beda dan sama sekali belum menjalani hidup dengan cara yang licik. Ya walaupun semua itu menurut penjelasan Fiona dan kita masih belum tahu fakta yang sebenarnya. Karena bisa aja Fiona hanya berniat mengirim pemikiran Saika ke arah situ supaya sesuai dengan rencana Fiona sendiri. Apalagi gue masih belum tahu apakah Fiona di pihak Saika atau malah sebaliknya. Ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa guys. Oke waktunya Saveria. Ada dari M Huda 13579 buat beli takjil. Oke makasih banyak udah ngasih segitu banyak buat beli takjil dan juga semoga lancar buat kalian yang lagi jalan puasanya. Lalu dari Bucing Bang, bahas novel Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseigi. Ya nanti kita bahas novelnya dan thank you buat dukungannya Bucing. Ya itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.